Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya terjadi sebelum sebuah mobil bisa melaju di jalanan? Ini bukan cuma cerita tentang baja dan mesin loh, ini adalah kisah tentang ide-ide brilian, jaringan pemasok dari seluruh dunia, dan proses rumit yang tersembunyi di baliknya. Yuk kita bedah bareng rahasia industri otomotif. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi jawabannya, wah, itu bakal ngajak kita ke sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari sketsa pertama di meja desain, sampai kunci diserahkan ke pemiliknya, ada sebuah sistem raksasa yang bekerja di belakang layar. Yuk kita intip lebih dalam. Oke, kita mulai dari mesinnya dulu nih. Di balik setiap pabrik yang megah, ada semacam cetak biru tak terlihat yang namanya proses bisnis. Inilah, bisa dibilang, resep rahasia yang mengubah tumpukan logam dan ide-ide cemerlang jadi mobil yang kita pakai sehari-hari. Jadi, apa sih sebenarnya proses bisnis itu? Gampangnya gini deh, anggap aja kayak resep masak. Isinya adalah langkah-langkah yang teratur, mulai dari produksi, penjualan, sampai pembelian. Tujuannya cuma satu, bikin sesuatu yang bernilai, dan ya jelas ujung-ujungnya untung. Nah, biar kita benar-benar paham industri otomotif sekarang, kita perlu mundur dikit, lihat evolusinya. Perjalanan ini dimulai dari tenaga uap di industri 1.0, terus ngebut pas ada listrik dan assembly line di era 2.0. Terus, boom, komputer sama robot datang di era 3.0 dan akhirnya kita sampai di sini, di industri 4.0. Nah, ini nih yang jadi game changer-nya di industri 4.0. Berkat yang namanya Internet of Things atau IoT, semuanya jadi nyambung. Bayangin aja, pabrik bisa ngobrol langsung sama pemasok, bahkan mobil di jalan pun bisa kirim data balik ke pabrik. Semuanya terhubung dalam satu jaringan pintar. Semua mobil itu kan awalnya cuma ide ya kan? Nah, sekarang kita telusuri nih. Gimana caranya ide di atas kertas itu bisa jadi kenyataan, lengkap dengan rantai pasok dan rencana produksinya. Jauh sebelum mesin pabrik nyala, ada pertaruhan besar yang terjadi di ruang rapat. Mereka harus nebak tren pasar buat tahun-tahun ke depan, ngamanin pasokan ribuan komponen, dan ngitung biayanya sampai ke sen terakhir biar proyeknya untung. Coba deh lihat dua contoh ini. Di satu sisi ada MPV keluarga, fokusnya kenyamanan. Di sisi lain, mobil sport, yang dijual itu adrenalinnya. Sama-sama mobil, tapi DNA bisnisnya, dari desain, bahan, sampai cara jualannya, itu beda banget. Kayak dari planet yang berbeda. Oke, desain udah beres. Tantangan selanjutnya apa? Ngumpulin ribuan suku cadang dari seluruh dunia. Nah, ini tugasnya Supply Chain Management atau SCM. Bayangin aja, ini kayak jaring laba-laba logistik raksasa yang tugasnya simpel tapi super rumit. Dapetin komponennya pas waktu dengan harga semurah mungkin. Alurnya itu rumit banget. Jadi komponen-komponen dari berbagai negara datang ke pabrik. Setelah dirakit, mobil yang udah jadi itu gak langsung dikirim ke pembeli loh, tapi dikirim dulu ke pusat distribusi, baru dari sana disebar ke dealer-dealer. Ini tuh kayak tarian logistik yang presisinya harus tinggi banget, dalam skala dunia. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya, lantai produksi. Disinilah ribuan komponen dari seluruh dunia itu akhirnya ketemu, siap dirangkai dalam sebuah simfoni para robot untuk melahirkan sebuah mobil. Prosesnya sendiri itu kayak ada 5 tarian utama. Pertama, pengepresan, di mana lembaran baja dibentuk. Kedua, pengelasan. Nah, ini pas ratusan robot nyatuin semua jadi kerangka. Ketiga, pengecatan, biar cakep warnanya dan terlindungi. Keempat, perakitan, ini bagian paling rame, mesin interior semuanya masuk. Dan yang terakhir, paling penting nih, inspeksi. Nggak ada mobil yang boleh lolos sebelum dicek super teliti. Hits, tapi jangan salah sangka, satu mobil itu nggak dibikin sama satu perusahaan doang. Ini tuh lebih mirip kota yang sibuk, sebuah ekosistem raksasa tempat ribuan perusahaan kerja bareng. Yuk kita kenalan sama pemain-pemain utamanya. Poin pentingnya gini, merek mobil yang kita kenal itu sebenarnya nggak bikin semua komponennya sendiri. Mereka itu lebih kayak dirijen orkestra yang mimpin ribuan perusahaan pemasok lain buat main musik bareng. Terus siapa aja pemain di orkestra ini? Ya jelas ada si pemegang merek sebagai desainernya, terus ada pabrik perakitan, ribuan produsen komponen, dari baut paling kecil sampai mesin, belum lagi ada perusahaan karoseri khusus, perusahaan modifikasi, dan tentunya jaringan penjualan dan servis yang nganterin mobilnya ke garasi kita. Alurnya tuh kurang lebih sama, bahkan buat alat berat. Ada produsen yang bikin, distributor yang jual dan ngurusin, sampai akhirnya ke tangan pengguna. Nah, 3 serangkai ini, produsen, distributor, pengguna, itu kayak tulang punggung di seluruh industri kendaraan, mau itu mobil, motor, atau truk sekalipun. Pas mobilnya keluar dari gerbang pabrik, ceritanya belum kelar loh. Justru, babak baru yang sama pentingnya baru aja dimulai, yaitu perjalanan si mobil di dunia nyata.
Pertama, mobilnya harus didistribusiin dulu ke dealer-dealer di seluruh penjuru. Terus, ada proses penjualan. Tapi hubungan antara pabrikan sama pemilik mobil itu nggak putus di situ aja. Malah, disinilah industri servis dan perawatan mulai berperan buat mastiin mobilnya awet dan aman dipakai bertahun-tahun. Kayak kutipan ini bilang, satu mobil terdiri dari ribuan komponen yang lama-kelamaan akan menjadi aus. Ini fakta simpel, tapi dari sinilah lahir sebuah industri raksasa lainnya. Bisnis after sales atau purna jual. Servis, suku cadang, perbaikan, itu bagian yang penting banget. Dan seringkali malah jadi yang paling nguntungin buat ekosistem otomotif. Oke, kita udah lihat kan betapa rumitnya proses bisnis yang udah diasah lebih dari 100 tahun ini. Tapi, industri ini nggak pernah diem. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan datangnya mobil listrik dan mobil otonom, gimana semua proses ini bakal berubah total? Aturan main yang baru aja kita pelajari ini bisa jadi bakal ditulis ulang. Masa depan otomotif itu lagi dibentuk. Ya sekarang ini juga.